masyarakat ataupun para pendukung capres dan juga calon cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Ini para pendukungnya yang sejak malam tadi ini sudah mulai berdatangan di Gelora Bung Karno. Masih ingat jelas di ingatan kita betapa terbagi duanya masyarakat Indonesia di pemilu tahun 2019. Perkara pemilihan presiden, grup WA keluarga bisa terpecah jadi dua kubu. Hubungan saudara dan teman jadi hancur berantakan karena polarisasi politik pada masa itu. Salah satu yang paling diingat adalah ketika kampanye capres Pak Prabowo pada saat itu didukung oleh mayoritas barisan berbaju putih atau pendukung muslim yang taat. Lalu sebaliknya capres Jokowi disebarkan narasi berbau komunis, padahal sama-sama muslim. Bahkan mantan Presiden SBY pun menyatakan kekhawatirannya atas polarisasi ini yang terbukti memecah belah bangsa Indonesia. Kenyataannya, polarisasi pemilu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Brazil pun pemilu tahun 2022 terlihat begitu jelas polarisasi menggunakan agama sebagai senjata memenangkan pemilih incumbent pada saat itu, Jair Bolsonaro, yang mencari dukungan dari kelompok evangelis. Bahkan sampai pemuka agamanya pun ikut berpolitik dengan menunjukkan keberpihakannya. Campur aduk politik sama agama ini cukup familiar ya sama kita. Penakalan ini sebenarnya bukan tentang agama, tapi tentang kepentingan politik yang berisiko memecah belah kita, seperti contoh Brazil tadi. Ingat dong kekesalan kita tentang kegagalan pagelaran Piala Dunia U20 di Indonesia akibat campur tangan politik. Jadi apa cuma Indonesia doang nih yang bisa campur adukan politik dengan sepak bola? Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar gak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Kalian tahu kan, Brazil sebagai raja sepak bola dunia itu punya seragam timnas yang warna kuning. Nah, coba lihat gambar ini deh. Apa mereka pakai baju kuning rame-rame ini mau nonton bola? Jawabannya kagak. Mereka itu mau nonton kampanye. Pada saat itu bahkan seragam timnas Brazil itu jadi warna pendukung politiknya Jair Bolsonaro. Masyarakat sampai takut pergi ke toko olahraga beli baju timnas karena takut dikira pendukung Jair. Polarisasi politik ini sukses memecah belah seragam kebesaran timnas Brazil yang notabene harusnya seragam timnas itu mempersatukan bangsa. Sebagai sama negara berkembang, Indonesia dan Brazil itu punya banyak kemiripan. Misalnya sama-sama mengandalkan ekspor dari komoditi. Dengan posisi perekonomian Brazil yang sudah lebih dulu mapan dengan pendapatan per kapita hampir 2 kali lipatnya Indonesia, Brazil udah melakukan apa yang Indonesia baru lakukan sekarang dan baru melakukan nanti. Melakukan berbagai hal baik sampai ke hal buruk. Dari berbagai kegagalan yang telah dilalui Brazil, kita bisa juga belajar apa yang perlu dihindari supaya nggak melakukan kesalahan yang sama. Dulu di tahun 2000-an dikenal satu istilah investasi di negara-negara berkembang yang eksotis. Negara-negara yang menjanjikan prospek pertumbuhan cerah yang berkesinambungan, yang digadang-gadang akan jadi negara maju dalam beberapa dekade ke depan. Istilah tersebut merupakan singkatan 4 huruf depan dari 4 negara yang dimaksud. Masih ingat sama istilah BRIC, singkatan dari Brazil, Rusia, India, dan China. Kalau negara-negara maju kan udah gendut-gendut tuh ya, udah kaya. Jadi lamban larinya. Nah, negara berkembang ini nih yang larinya masih pada kencang-kencang. Di zaman itu istilah BRIC populer banget dan digadang-gadang akan jadi kekuatan baru ekonomi dunia. Menjanjikan pertumbuhan pesat dan surganya investasi. Tapi sekarang istilah BRIC mau nguap gitu aja. Bahkan salah satu negara yang punya kekayaan hasil bumi dan merupakan paru-paru dunia terjebak dalam middle income trap yang berkepanjangan. Bukan lagi ngomongin ekonominya naik atau melambat, tapi malah turun. Kenapa bisa gitu? Jadi pertumbuhan ekonomi nggak akan naik terus. Nah, negara itu adalah Brazil nih. Dulu Brazil tuh digadang-gadang bakal jadi negara besar karena punya potensi melimpah. Negara ini juga produsen bio oil atau etanol loh.
yang merupakan role model yang ditiru Indonesia. Kalau kita kan dari kelapa sawit, nah mereka ini etanol dari tebu. Malah kebijakan B30 pemerintah kita yang mewajibkan pakai minyak kelapa sawit ya belajar dari Brazil. Ceritanya kita mau mereplika kesuksesan mereka. Sampai tahun 2011, saat itu GDP per kapita Brazil telah mencapai 13.245 USD. Ini GDP per kapita per tahun rata-rata pendapatan masyarakat per orang di negara itu ya. Diambil tengah-tengahnya kalau dalam rupiah jadi sekitar 188 juta per tahun atau 15 jutaan per bulan. Coba bayangin di Brazil, rata-rata per orang gajinya 15 jutaan rupiah per bulan. Mereka juga berhasil dapat kredit rating investment grade beberapa tahun lebih cepat dari Indonesia. Yang artinya sebuah pengakuan bahwa mereka itu adalah negara terpercaya. Layak investasi, surat utangnya kredibel, inflasi pun juga berhasil dikendalikan dari yang belasan persen jadi di bawah 5%. Kelihatannya semua faktor penting menunjukkan bahwa Brazil udah ada di jalur yang benar. Nah, berhasilkah Brazil jadi negara maju? Kita cek data lagi ya. Di tahun 2008, GDP per kapita Indonesia itu masih 2.200 USD, tapi Brazil udah 8.800 USD. 4 kali lipat lebih makmur masyarakatnya dari kita. Mereka tahun 2008 udah bisa foya-foya makan Monsieur Spoon setiap weekend. Tapi sayangnya Brazil nggak jadi negara maju. Di tahun 2021, GDP per kapitanya turun ke 7.500 USD. GDP Brazil tahun 2020 perlahan menyusut turun sampai angka 6.800 USD. Terus naik dikit jadi 7.500 di 2021. Turun hanya separuhnya dalam 11 tahun terakhir. Berita buruk belum berhenti sampai sana. Bahkan inflasi sempat balik naik lagi jadi 2 digit, jadi belasan persen. Artinya masyarakat semakin menderita atas kenaikan harga barang di saat daya beli menurun pesat. Sementara kondisi keuangan jadi lebih buruk dengan utang yang meroket naik. Biasanya kalau ekonomi tiarap begini bisa dilihat dari mata uang yang terus melemah. Coba kita cek data lagi ya. Kalau di tahun 2011 buat ngedapetin 1 real di Brazil itu bisa dengan 5.800 rupiah. Sekarang 2023 1 real itu cuma 2.950 rupiah. Artinya kalau dulu bayar 5.800 rupiah cuma dapat 1 real, sekarang bisa dapat 2 real. Ini terjadi karena ekonomi mereka yang terjun bebas. Mata uang yang melemah ini udah pasti bikin inflasi tinggi karena kan banyak impor dan harganya jadi makin mahal. Makanya gak heran sekarang inflasinya bisa belasan persen. Sampai sini jadi gimana? Kita gak bisa loh ngegampangin negara kita bakal maju terus. Nyatanya negara yang maju duluan dari kita sekarang malah mundur. Kalau kita belajar dari yang terjadi di Brazil, pertumbuhan ekonomi itu datangnya bukan dari langit, turun dari langit ketujuh. Ekonomi yang semakin berkembang dan maju adalah buah dari kerja keras dan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mendorong negara semakin maju. Bicara lebih jauh, kalau sering dengar tentang negara yang terjebak mandek di middle income trap, ya contohnya Brazil ini. Tahun 94 GDP per kapita mereka udah 3.000 USD, ketika Indonesia masih di angka 900 USD. Kemudian naik tapi hanya untuk turun lagi. Tahun 2000-an ada pertumbuhan pesat ketika digembar-gemborkan BRIC, tapi cuma buat turun lagi. Gimana mau maju? Dalam 10 tahun terakhir ekonomi Brazil cuma bertumbuh rata-rata tahunan 0,37%. Jadi apa nih yang salah? Bisa dibilang ada 3 penyebab utama yang bikin perekonomian negara yang tadinya dijagoin jadi negara maju ini malah jadi mundur. Kesalahan-kesalahan yang jadi saling berkaitan ini sehingga jadi rumus mujarab, jadi saling mengikat dan menyandera membawa ekonomi mereka menjadi kacau. Menurut gue ada 3 kesalahan yang kita bisa pelajari dari studi kasus Brazil ini. Pertama, kurangnya kesadaran. Negara yang kaya hasil alam dan gak sadar kalau harga komoditi itu gak selamanya tinggi, bisa naik turun. Ketika harga komoditas tinggi malah jadi over PD, kondisi akan lebih baik lagi. Bikin rencana yang muluk-muluk dan berharap harga komoditas bakal naik terus to the moon. Kira-kira samalah logikanya kalau saham kita lagi break new high. Kita makin gak karu-karuan ngarep sahamnya naik lebih tinggi kan. Kedua, ketika pendapatan lagi bagus padahal yang gak sustain ini, pemerintah mulai jor-joran belanja negaranya. Kasih tunjangan ini itu buat masyarakatnya biar pada happy, pada makmur.
Pada dasarnya niat ini sebenarnya punya maksud baik. Naikin sosial benefit buat rakyat itu bikin rakyat happy. Sosial benefit itu kayak pendidikan, BPJS Kesehatan, jaminan hari tua, duit pengangguran, dan lain sebagainya. Sosial benefit yang meningkat pesat malah membebani keuangan negara. Apalagi masyarakat selalu minta lebih, ya, dikasih hati minta jantung. Sama kan kayak kita udah ada BPJS, JHT, JKP, tetep aja ngerong-ngerong minta UMR naik dan lain sebagainya. Tapi masalahnya kan pendapatan tuh naik turun. Adalah masanya pemasukan turun karena harga komoditi turun. Karena udah terbiasa belanja gede langsung pusing tujuh keliling. Ya kayak kita aja kalau udah biasa gaya hidup mewah, ngafe, resto sana sini, terus pemasukan turun, nggak mau dong nurunin gaya hidup. Ya bisa sih nalangin pakai utang yang lebih banyak. Tapi kan malah jadi kejebak utang pinjol ya. Nah kalau udah gini saling tuduh deh pada korupsi. Maling teriak maling. Padahal masalah paling utama ada pada substansinya. Bisa jadi ada pada kebijakan pemerintah yang kurang cermat. Pada saat kayak gini oposisi berlomba-lomba mencuri hati rakyat dengan kebijakan populis yang malah semakin membebani negara dalam jangka panjang. Misalnya nih, kurangin pajak atau naikin perlindungan sosial. Pemerintah jadi serba salah posisinya karena udah keburu salah. Ketiga, rumus kehancurannya adalah dengan menutup defisitnya dengan utang. Seperti contoh yang gue bilang tadi, banyak gaya padahal kejebak pinjol. Sebenarnya sih rasio utang negara-negara maju tuh gede, tapi masalahnya kan negara maju kalau ngutang itu bunganya cuma sekitar 2-3% setahun. Utangnya pemerintah ini bukan buat korupsi ya. Naikin utang ini karena beban biaya sosial benefit tadi yang gede, sementara pemasukan turun. Sama ceritanya kan, bikin insentif ini itu biar ekonominya bergairah lagi. Insentifnya itu kan nyenengin masyarakat. Kalau kebijakannya berhemat kan nggak enak, yang ada turun pemilihnya. Kebijakan bukannya bikin ekonomi makin bergairah, malah makin mojrot. Brazil pada masa jayanya dulu bunga utang tuh cuma 5% per tahun. Nah sekarang bunganya naik jadi 12,5%. Naiknya 150% loh. Kalau kita tadinya punya pinjaman bayar bunganya 5 juta per bulan, terus sekarang bayar bunganya naik jadi 12,5 juta per bulan. Pusing gak tuh? Nah gitu tuh yang terjadi di Brazil. Apalagi jumlah utangnya meningkat pesat buat nombokin defisit. Ya gimana mau tumbuh ekonominya? Wong mereka kerja cuma buat bayar utang. Istilah kata masuk kantong kiri keluar kantong kanan. Jadinya kacau balau. Biar ada gambaran ya, rasio utang pemerintah Brazil itu dengan rasio utang rata-rata masyarakatnya kayak utang KPR, kredit mobil, itu rasionya 2 kali lebih tinggi dari Indonesia. Ini baru rasio utang ya. Bunga utang yang harus mereka bayar itu pun 2 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia juga, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Gila nggak tuh? Belajar dari negara-negara yang berhasil ngelakuin lompatan besar dari negara middle income jadi negara maju, nggak bisa tuh ngandelin tenaga kerja murah terus menerus. Udah beda game shy, udah berubah jadi negara yang mampu menghasilkan sesuatu yang punya nilai lebih tinggi. Paling gampang coba lihat Korea Selatan. Sekarang mana ada yang nganggap sebelah mata barang merek Samsung dan Hyundai. Sekarang merek ini udah ada di kasta paling atas, bersaing dengan produk global lainnya. Tapi ya buat food for thought kita semua, ketika mulai peralihan jadi negara maju, nggak bisa tuh bikin kebijakan populis terus-terusan. Kebijakan yang bikin masyarakatnya senang, tapi negaranya makin sakit. Belajar dari yang terjadi di Brazil, kita nggak bisa cuma sekedar ngerong-rong layanan lebih baik, fasilitas yang lebih, dimanjain ini itu. Pastinya lah kita semua pengen mapan dan makin maju. Tapi ya kemajuan yang berlangsung terus menerus, yang sustainable, nggak semata-mata berdiri di kaca yang rapuh. Middle income trap yang dialami Brazil sangat mungkin bisa dialami juga oleh Indonesia kalau nggak dikelola dengan benar. Kita harus belajar dari kesalahan yang mereka lalui. Jangan sampai kita terjebak pada kesalahan yang sama. Nah makanya daripada terus merongrong, ngeluh, saling menyalahkan, sebaiknya kita berhenti sejenak dan melihat kembali. Bukan hanya untuk kepentingan kita, partai pilihan kita, tapi yang paling utama untuk kebaikan negara kita, Indonesia. Melalui petualangan perspektif ini,
Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.